Kita ke informasi lain, saudara, penipuan berkedok tender program makan bergizi gratis atau MBG terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. 4 orang diringkus polisi dalam kasus ini dengan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Kasus penipuan ini terungkap setelah anggota Kodim 0819 Pasuruan bersama polisi menggerebek sosialisasi tender MBG yang diduga bodong di Lesehan Apung, Kampung Gedang Kraton, Kabupaten Pasuruan pada 30 Januari lalu. 4 orang ditangkap polisi sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok sosialisasi program makan bergizi gratis atau MBG ini. Modus para tersangka yaitu meminta uang jutaan rupiah kepada pelaku usaha catering dengan dalih pendaftaran kemitraan program MBG. Namun setelah diperiksa, ternyata kegiatan tersebut tidak berizin. Selain itu, dokumen program makan bergizi gratis bukan dari Badan Gizi Nasional. Dapatkan proyek dari makan gizi gratis tersebut. Kemudian dalam menjalankan aksinya mereka mengaku dari Yayasan Halal Berkah yang dikatakan sudah mempunyai MOU dengan BGN, namun ternyata tidak ada. Kemudian Yayasan Halal Berkah itu sendiri pun belum memiliki legalitas sampai saat ini. Kemudian dijelaskan ada MOU dengan Astra yang ini katanya akan mensuplai 1000 unit box yang nantinya akan memperlancar proses dari makan gizi gratis, ternyata tidak ada. Atas perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Pasuruan Kota dan dijerat pasal tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Babul Arifiandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui kasus penipuan makan siang gratis di Pasuruan, Jawa Timur, kita akan tersambung bersama Ibtu Hoirul Mustafa, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota. Selamat sore Pak Kasat, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kronologi dan modus kasus ini? Oke, terima kasih Mas. Dapat saya ceritakan bahwa pengungkapan ini berkat kerjasama kita dengan Kodim 0819 Pasuruan yang awalnya merasa curiga dengan kegiatan beberapa orang yang melakukan BIMTEK di salah satu rumah makan di wilayah Polres Pasuruan Kota. Kemudian karena merasa curiga kita melakukan pengecekan yang didapat fakta-fakta bahwa mereka katanya berasal dari Badan Gizi Nasional, namun setelah diminta surat menyurat mereka tidak bisa menunjukkan terkait dengan surat menyurat tersebut. Akhirnya para panitia dan para orang-orang yang kumpul bersama dengan Kodim kita bawa ke Polres Pasuruan Kota yang kemudian kita lakukan proses serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Begitu. Oke, modusnya seperti apa Pak Kasat? Mereka mengaku sebagai apa? Mereka mengaku mempunyai relasi dari BGN yang nantinya dapat membantu para pemilik catering ini akan mendapatkan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Para pemilik catering ini disuruh untuk membangun atau menyiapkan dapur pribadi dengan ukuran tertentu dan segala peralatannya yang kemudian ketika masuk grup mereka ditarik biaya 300.000, kemudian untuk mendatangkan salah satu tersangka dari Jakarta ini juga ditarik biaya tertentu yang kemudian para korban ini kurang lebih sudah mengeluarkan uang sekitar 1.650.000. Dari saat ini yang kita data adalah sebanyak 17 catering dan mungkin akan bertambah apabila ada korban yang merasa dirugikan. Kami tetap membuka diri untuk melakukan pemeriksaan terhadap para korban. Laporan masih terus ada yang terbaru Pak, kemungkinan korban baru? Saat ini kami telah meneliti dokumen dan daftar hadir yang saat itu ada di lokasi dan akan kita lakukan pemanggilan apakah mereka itu hadir dan menjadi korban atau hanya sekedar hadir untuk mengetahui acara tersebut. Karena dari beberapa korban yang telah kita lakukan pemeriksaan, mereka sudah ada yang membangun dapur, sudah habis sekitar 70 juta dan diiming-imingi nanti ketika di bulan Januari ini akan mendapat sewa dari dapurnya sebesar 82 juta per bulan. Namun sampai saat ini juga tidak ada, karena sebetulnya mereka juga bukan dari Badan Gizi Nasional, mereka juga tidak punya relasi dari Badan Gizi Nasional, mereka hanya
mencari kesempatan yang saat ini ramai program makanan gratis, berusaha untuk mencari pemilik catering supaya mereka tertarik dengan program pemerintah dan mau mengikuti BIMTEK mereka. Demikian, Mas. Oke, kalau tidak salah ada 4 tersangka terakhir Pak ya. Apakah ada kemungkinan tersangka lain? Saat ini kita sudah melakukan penetapan tersangka sebanyak 4 orang dan sudah kita lakukan proses penahanan di Polres Pasuruan Kota dan kita masih mendalami proses penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah begitu. Baik, kita tunggu seperti apa proses penyidikannya. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Ibtu Khairul Mustafa sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Pak.